Oke, ini adalah electronic sensor drain atau eco drain. Jadi dia bekerjanya dengan sensor tipe ESD333. Ini manual booknya. Ini adalah tipe yang tengah ini nih. Jadi semakin besar flow-nya, dia akan semakin yang ini semakin kecil flow-nya. Jadi cara kerjanya bagaimana? Cukup simple. Ini akan terpasang di filter atau di dryer atau di tangki juga bisa. Jadi ini adalah inlet water akan masuk ke sini untuk nanti dibuang. Outputnya di sini, jadi inlet dia akan membuang output menggunakan sensor. Jadi di dalam chamber ini dia ada floating yang akan menentukan level air. Ketika level air sudah tinggi, dia akan men-trigger solenoid secara otomatis untuk terbuka dan nanti akan membuang. Air itu akan mengalir, di sini nanti ada lubang ke arah strainer. Nah, ini nanti kita buka juga, ada strainernya. Strainer ini akan merembes dari dalam keluar strainer supaya kotorannya dia tidak ikut. Lalu merembes keluar, setelah merembes keluar dia akan masuk ke lubang ke area sini. Jadi semua air itu akan masuk ke strainer. Penting untuk membersihkan strainer karena kalau strainernya buntu maka airnya dia tidak bisa terbuang, level tidak bisa turun dan solenoid akan nyala terus karena tertrigger dari level sensor yang ada di sini. Ya, ini adalah powernya. Lalu di sini ada kabel. Ini bisa di-connect pergi ke komputer atau ke alarm untuk bisa membaca dari kondisi sensor drain ini. Ini saya punya sampel yang sudah dibuka. Kita langsung lihat aja. Ini adalah part-partnya. Jadi kalau kondisinya terpasang itu seperti ini. Kita langsung buka. Ada bagian atas. Ini tadi yang saya bilang ada di dalamnya chamber. Nah, dalam chamber ini dia ada floating sensor. Nah, ini kalau misalnya nanti level airnya itu naik, ini dia akan bergerak dan itu akan dibaca oleh elektrikal yang ada di dalam sini. Nah, ini elektrikalnya ini terkonek untuk membaca floating sensornya. Jadi ketahuan ini level air sudah di mana. Lalu untuk area depannya sendiri, di sini itu ada power, ada alarm, dan di sini ada tombol tes. Tombol tes ini untuk memicu solenoid supaya terbuka, kita bisa cek buntu atau enggak. Jadi mau tahu ini masih bekerja atau enggak, ini dipencet aja. Kalau mengeluarkan air atau angin, artinya jalur keluarnya dia tidak masalah. Alarm ini ada beberapa kondisi, dia bisa berkedip, bisa nyala, warna apa, itu nanti dijelaskan di buku ini. Lalu power ketika dia nyala artinya terhubung secara listriknya nyala. Ya, oke, kita langsung masuk. Ini tadi kita sudah bahas sampai ke floating, ini sensor. Lalu bagian berikutnya di sini adalah chamber. Chamber ini kosong, jadi dia untuk menampung air aja. Lalu berikutnya di sini ada bagian bawah. Ya, ini tempat tadi tampungan chamber di sini. Dia bagian bawah ini yang akan mengatur untuk airnya kemana. Jadi ketika dia masuk, ini ke arah kiri itu buntu. Jadi lubang ini hanya bisa bergerak ke bagian strainer. Jadi seluruh air yang ada di chamber itu nanti akan masuk ke strainer. Strainernya seperti apa? Di dalamnya strainernya seperti ini nih. Nah, ini adalah strainernya. Jadi nanti akan masuk, di sini ada lubang. Dari dalam strainer ini, water akan masuk dalam strainer ini, lalu dia akan merembes keluar. Ketika merembes keluar, nanti dia ini ada lubang di tengah, di sekitar silinder itu ada lubang lagi. Itu nanti water yang sudah disaring itu akan kembali ke arah solenoid dan arah pembuangan. Nah, solenoid ini kerjanya cukup simpel. Jadi ketika sensor tadi memerintahkan untuk energize atau terbuka, dia akan membuka dan nanti akan membuang air di sini. Ini yang harus diperhatikan, strainer ini harus dibersihkan paling lama sebulan sekali. Dengan cara seperti apa? Ya, ini kalau bisa dikeluarkan menggunakan sikat kecil, lalu nanti disemprot-semprot. Pastikan jangan sampai buntu. Kenapa? Kalau strainer ini buntu, yang terjadi adalah
level air sudah naik, lalu strainer ini buntu sehingga air ini tidak bisa dibuang. Dia memerintahkan untuk solenoid ini aktif, dia menyala, energize, tetapi di pembuangan ini tidak ada yang terbuang. Kenapa? Karena ini buntu. Nah, kalau misalnya ini buntu, ini akan nyala terus. Kalau nyala 24 jam lebih lama-kelamaan, ini airnya juga tidak terbuang karena strainernya buntu, ini bisa menjadi panas. Nah, ada kemungkinan juga ketika panas nanti terjadi korsleting karena membakar part elektrikal yang di dalamnya. Yaitu cara kerja electronic sensor drain cukup simple. Ini adalah drain yang bagus karena dia tidak membuang udara, tetapi hanya air karena dimainkan sensor yang ada di sini, atau ini setara dengan eco drain kita nyebutnya. Dia ramah lingkungan karena tidak membuang energi. Yang harus diperhatikan adalah waste strainer di sini harus dibersihkan secara berkala.